Kalian pasti sering di dalam kehidupan ini sulit untuk menggapai sesuatu. Baik itu urusan duniawi, tentang kesukaanmu, tentang percintaanmu, keluargamu, ataupun pekerjaanmu. Banyak hal yang sulit untuk kau dapatkan. Akan tetapi Tuhanmu dengan seenaknya sendiri mengambil itu semua, yang bahkan kau mendapatkannya pun tidak dengan mudah. Kau mengambil dengan sekejap ayahmu atau ibumu, anakmu atau istrimu. Banyak hal yang sering kau kecewakan karena Tuhan seenaknya mengambil sesuatu darimu dan merusak sesuatu yang kau rencanakan tanpa memikirkan tentang dirimu. Setuju atau tidak jika Tuhan itu brengsek? Jangan ini ngomong baju lu. Ya, astagfirullah. Iya, ngomongin saya setuju lah. Jawab dengan jelas dan lantang. Saya nggak setuju lah. Kenapa mengatakan demikian? Padahal kenyataannya seperti itu. Ya, saya nggak mungkin berani ngatain Tuhan itu kayak apa tadi, brengsek. Lantas, jika sahabatmu atau temanmu ini yang melakukan hal itu terhadapmu, apakah kau berani mengatakan mereka brengsek? Ya, jika dia mengganggu saya mau kayak tadi itu ya berani saya. Lantas kenapa kau tidak berani mengatakan demikian kepada Tuhan? Ya, orang Tuhan yang menciptakan saya, masa saya harus bilang Tuhan itu brengsek? Kalau teman saya sih sama, kita sama-sama manusia, Bok. Sama-sama makan nasi, rata, sama rata. Lantas Apanya? kenapa kau tidak berani mengatakan bahwa Tuhan itu brengsek? Sudah dibilang, Tuhan itu yang menciptakan saya. Jadi jika harta saya diambil, orang tua saya diambil, tadi istri saya, semuanya kesukaan saya diambil, ya monggo mawon. Bahkan saya diambil juga gak apa-apa, orang dia yang punya kita. Kesetaraanlah yang membuatmu tidak berani mengatakan demikian. Ya itu karena saya nggak mungkin saya setara sama Tuhan loh. Kalau sama teman-teman sih saya setara, sama-sama ciptaannya, sama-sama manusia, kecuali Tuhan itu ada satu lagi, 2, 3 atau 4. Mungkin Tuhan yang lain itu bisa brengsek-brengsekan. Yakin dengan jawabanmu? Loh, ya yakin, intinya saya nggak mungkin berani ngatain Tuhan itu tadi itu brengsek. Saya akan menyimpulkan jawaban benar atau salah setelah saya mendengar semua jawaban dari kalian. Mundurlah satu langkah. Allah, sungguh. Bubuk, kamu jaga kita. Berdoalah. Semoga Tuhan yang kau maksud itu melindungimu. Iya, kok yakin kan, Pak? Yang penting yakin. Yakin sama Sekarang giliranmu. Astagfirullah. Seperti yang saya katakan, akan saya berikan pertanyaan sesuai dengan cara berpikir kalian, usia, dan kehidupan kalian. Saya akan mempersingkat pernyataan. Bahwasanya ada suatu hal yang buruk pada manusia, akan tetapi hal itu membuat manusia sempurna. Hal apakah itu? Ada sesuatu hal yang buruk, akan tetapi Pada manusia akan tetapi menjadi sempurna. menyempurnakan manusia. Hal buruk yang menyempurnakan. Perhatiin ya. Saya berikan pertanyaan sesuai dengan
cara berpikir kalian masing-masing. Buruk yang buruk. Nafsu. Apa alasan kau menjawab itu? Karena nafsu adalah yang melengkapi manusia. Karena Tuhan menciptakan makhluk meliputi 7 unsur, yaitu yang pertama roh, yang kedua ada kolbu, yang ketiga ada nafsu, yang keempat ada jiwa, terus ada pikiran, ada akal, dan ada raga. Kenapa manusia bisa dikatakan sempurna? Karena memiliki nafsu. Beda halnya dengan malaikat. Malaikat tidak memiliki nafsu. Begitu juga dengan dirimu tidak sempurna, karena dirimu tidak mempunyai jiwa jasmani. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan itu hidup menandakan mempunyai ruh. Akan tetapi ada beberapa unsur yang tidak dimiliki. Sama halnya dengan batu, tanah, dan isi dari bumi ini. Yakin dengan jawaban itu? Jika kau belum yakin, akan saya beri kesempatan kau menjawab sekali lagi. Jika memang sudah yakin, silakan mundur 1 langkah dari tempat kau berdiri saat ini. Saya yakin dengan jawaban saya. Mundurlah 1 langkah. Kau katakan manusia lengkap, sempurna, karena ada 7 unsur yang meliputinya. 2 diantaranya adalah akal dan pikiran. Ya, benar. Lantas, apa perbedaan akal dan pikiran itu? Maju 1 langkah. Maju, Mas. Mohon maaf, ulangi pertanyaannya. Saya tidak akan mengulang setelah pertanyaan ini saya ucapkan kembali. Seperti yang dikatakan sahabatmu ini, bahwasanya manusia sempurna karena ada 7 unsur yang meliputinya. 2 diantaranya adalah akal dan pikiran. Lantas, apa perbedaan akal dan pikiran itu? Akal sama pikiran tiap hari dipakai, Po. Mas, ini kan sama, Mas. Saya tidak mengharapkan kalian berdiskusi. Baik, maaf. Saya ngomong sendiri nih. Akal dan pikiran ini sama-sama di otak. Sebentar. Biarkan saya berpikir terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Akal dan pikiran. Akal datangnya bersamaan dengan roh, dan pikiran datangnya bersamaan dengan jasad. Sejatinya pikiran selalu menuntut kita kepada hal kenyataan, yang dimana kenyataan itu bisa dicerna. Dan akal selalu menuntut kita kepada suatu kesimpulan, bahwasanya Tuhan menciptakan sesuatu tidaklah sia-sia. Itu jawaban saya. Saya berikan kau kesempatan 1 kali lagi untuk mengulangi jawaban, mengganti, atau menyempurnakan jawaban. Akal datangnya bersamaan dengan roh, dan pikiran datangnya bersamaan dengan jasad. Ketika jasad
semakin besar, otomatis pikiran semakin juga berkembang. Sejatinya, pikiran menuntut kita kepada suatu kenyataan yang bisa dicerna. Dan akal menuntut kita kepada suatu kesimpulan bahwasanya Tuhan menciptakan sesuatu tidaklah sia-sia. Itu jawaban saya. Saya tidak akan tanyakan lagi yakin ataupun tidak. Karena ini adalah kesempatan terakhirmu. Saya akan tentukan benar atau salahnya. Setelah semua menjawab, mundurlah satu langkah. Baik. Mendengar beberapa jawaban dari kalian, mungkin saya bisa menyimpulkan satu rombongan manusia ini yakin adanya Tuhan. Saya ingin bertanya kepadamu, majulah satu langkah. Kau katakan kau yakin dengan keberadaan Tuhan. Iya, yakin. Apakah kau yakin pula bahwa Tuhan adalah Maha Pengasih bagimu? Tentunya Tuhan itu Maha Pengasih. Penyayang, Tentu. baik terhadapmu, Baik. dan mengampuni dosamu. Tuhan Maha Pengampun. Yang ingin saya tanyakan, jikalau Tuhan memiliki sifat-sifat itu, kenapa Tuhan masih menciptakan neraka? Yang tentunya neraka itu penuh dengan kepedihan, penuh dengan penderitaan, kesakitan. Dan kau tahu neraka adalah pembalasan. Bukankah Tuhan Maha Pengasih? Kenapa Tuhan membiarkan dirimu sebagai hambanya mendekati neraka jika kau melakukan kesalahan? Itu takdir. Saya tegaskan di sini. Saya tidak menerima jawaban takdir ataupun kehendak. Dik, tenang, Dik. Semua jawaban bisa dijawab dengan takdir, kehendak, Tenang, Dik. pilihannya. Padahal selain dari jawaban itu, saya yakin ada jawaban yang lebih masuk di akal. Yang tenang, Dik. Tarik nafas, Dik. Mundur! Baik, baik. Saya katakan, jika kalian mengulangi kecurangan itu kembali, yang melakukan kecurangan itu dengan makhluk yang dibantu, saya pastikan dia tidak akan bisa keluar dari hutan ini. Atau tidak. Diam! Tadi pertanyaannya, mengapa? Tuhan masih menciptakan neraka, sedangkan yang kau percaya itu adalah Maha Pengasih, Maha Penolong, dan Pengampun, baik terhadap makhluk-makhluknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena Tuhan itu Maha Pengasih, jadi Tuhan itu menciptakan neraka dan surga. Nih, manusia ciptaan Tuhan. Manusia berbeda-beda. Manusia ada yang taat aturan, ada yang tidak. Dan tentunya kau tahu, Tuhan itu Maha Adil. Dan itu juga bentuk keadilan Tuhan untuk manusia yang melakukan kesalahan dan manusia yang menaati peraturan. Jadi itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan dan itu adalah Tuhan yang Maha Adil. Sehingga Tuhan menciptakan surga dan neraka. Berarti bentuk kasih sayang Tuhan adalah dengan menegakkan keadilan. Juga di Asmaul Husna itu kan Tuhan Maha Adil. Ya, itu adalah salah satu bentuk keadilan Tuhan. Jika kita disamaratakan
Masa makhluk yang tidak taat aturan masa masuk surga itu kan bukan keadilan. Yakin dengan jawaban itu? Insya Allah saya yakin. Saya akan masih memberikan kau satu kesempatan. Jika kau ragu dengan jawabanmu, ataupun merasa kurang menyempurnakan jawabanmu, Insya Allah yakin. mundurlah satu langkah. Saya ingatkan kembali, saya tidak menerima jawaban takdir ataupun kehendak. Di sini saya meminta jawaban yang bisa dicerna dengan akal sehat. Mengerti maksudku? Mengerti. Dirimu, saya tanyakan sekali lagi. Mau memilih untuk menjawab atau pasrah dengan keadaan? Jawab. Jawab. Bismillah, Bang. Menghadaplah di hadapanku. Majulah satu langkah jika kau benar-benar ingin menjawab pertanyaanku. Bismillah, Bang. Karena inilah makhluk yang percaya dengan adanya Tuhan. Termasuk dirimu. Percaya. Tunjukkan sedikit bukti yang bisa kau jelaskan dengan bahasamu, yang mudah kau mengerti dan mudah kau sampaikan tentang bukti adanya Tuhan. Saya memberikan kesempatan kau menjawab dengan bahasa yang sesuai dengan cara berpikirmu, kemampuan berpikirmu. Silakan. Dari tadi jenengan berbicara masalah akal. Jenengan punya akal atau tidak? Saya meminta kau menjawab pertanyaanku, bukan Jenengan bertanya kepadaku. punya akal atau tidak? Kau jawab pertanyaanku atau akan Jawab, jenengan punya akal atau tidak? Saya memiliki akal sehingga saya bisa bertanya sedalam itu kepada kalian. Sampai saya harus menuntun kalian. Jika jenengan punya Saya tidak ingin berdebat di sini. Ya, jika jenengan punya akal, itu adalah bukti bahwasanya Tuhan itu ada. Karena yang menciptakan akal itu adalah Tuhan. Justru jika makhluk tidak menggunakan akal, itu adalah makhluk yang tidak percaya Tuhan. Jenengan ngaku punya akal, memiliki akal, ya itu buktinya. Yakin dengan jawabanmu? Yakin saya. Betul, Bang. Yakin? Saya beri kesempatan kau untuk mengulanginya lagi. Atau mengganti jawabanmu. Atau menyempurnakan jawabanmu. Yakin. Kau menyanyiakan kesempatan itu. Yakin. Mundur satu langkah. Alhamdulillah. Maju satu langkah. Hah? Saya, Pak? Maju satu langkah. Iya. Aduh. Oke. Yang ingin saya tanyakan tentang kematian dan penderitaan. Aduh, mati maning. Kau tahu, di kehidupan ini banyak hal yang menyengsarakanmu, yang menyakiti hatimu, yang mempermainkan perasaanmu, membuat ragamu letih, sakit. Kau harus berpikir keras menghadapi dunia. Kau harus merasakan kepedihan yang mendalam.
sampai akhirnya kau terpuruk dan putus asa. Kalian tahu setiap makhluk akan menemui ajalnya. Jangan hidup, John. Iya, Mas. Diam. Setiap makhluk hidup akan menemui ajalnya. Kau setuju denganku? Iya. Kau setuju denganku? Setuju, Le. Jika kau diberikan dua pilihan, kau merasakan banyak kepedihan, membuang banyak waktu untuk merasakan kesakitan, dan akhirnya kau akan bertemu dengan kematian. Atau kau memilih memendekkan waktu hidupmu sehingga kau tidak merasa banyak kesedihan, banyak kesakitan, yang pada akhirnya pun sama kau akan mati dengan kau bunuh diri. Kau akan memilih yang mana? Merasakan banyak kepedihan yang nantinya kau akan mati, atau memilih bunuh diri untuk memperkecil kemungkinan kau merasakan kesakitan? Kau memilih yang mana? Dan berikan alasannya kepadaku. Kau mengerti pertanyaanku? Iya, ngerti. Ya, itu tahu-tahu. Kenapa tidak kau melakukan bunuh diri? Agar kau mempersingkat masa kau merasakan kesedihan dan penderitaan. Jawab itu. Ya, saya juga pengen hidup, Le. Masa pengen mati? Saya pikir usiamu sudah dewasa. Iya. Saya berikan pertanyaan sesuai dengan umurmu. Iya. Saya tidak ingin mendengar jawaban yang sejatinya jawaban itu adalah jawaban yang keluar dari mulut anak yang harusnya usianya jauh lebih muda darimu. Saya tegaskan, masing-masing jawaban dari kalian menentukan keselamatan kalian. Karena kalian datang ke sini tidaklah sendirian. Sebaiknya kau bantu doa jika kau percaya dengan Tuhan. Iya, percaya. Jawab ayo. Perjawab mati, ke. Oh iya, ke. Pelajaran SMP. Udah. Pak Super. Ya, ke. Ini saya mau jawab. Wa maqolatul jina wa insana wa maliak budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Lantas, Adanya penderitaan yang datang kepada hidupku adalah ladang saya untuk bersabar sebagai bentuk beribadah kepadanya. Dan saya insya Allah ikhlas melakukannya. cukup. Cukup. Saya akan memberikan satu kesempatan kau untuk berubah jawabanmu, melengkapi jawabanmu, Iya. atau kau mengganti. Silakan. Yakin atau tidak? Iya, oke. Ini saya yakin. Teguhkan dirimu. Teguh, yakin. Kuatkan kakimu. Kuat. Aduh. Ya, Kau tidak mengambil kesempatan itu. tidak. Saya sudah yakin. Yakin banget. Mundur satu langkah. Udah. Atau berbarislah dengan rapi di hadapanku. Masing-masing jawaban dari kalian menentukan
nasib dari kelompok kalian. Satu jawaban yang saya tolak dari kalian, tandanya saya menolak kehidupan kalian semua. Setelah saya mendengar beberapa jawaban dari kalian, jujur saya kecewa. Saya kecewa dengan jawaban itu. Anak ini Akan tetapi jawaban itu tidak lebih buruk dari makhluk-makhluk sebelumnya. Memang di dalam ilmu berpikir, kebenaran tidak menjadi patokan. Karena terkadang penyesuaian itu akan menjadi hal lebih baik. Maka dari itu, saya putuskan, jika kalian ingin melewati hutan ini, saya persilahkan. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah alamin. Tapi ingat, Yes. jika kalian melewati hutan ini lagi, maka pertanyaan yang berbeda akan saya hadapkan lagi kepada kalian. Saya sarankan, sebelum kalian menemui titik kebodohan kalian, janganlah melewati hutan ini. Atau jika kalian merasa pintar, saya tidak keberatan memberikan banyak pertanyaan terhadap kalian. Saya benci kebodohan. Akan tetapi, saya tidak mendambakan kecerdasan. Saya menghargai makhluk yang berpikir